New World Order, Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru. New World Order bukan barang baru untuk teman-teman pecinta teori konspirasi. Ada yang menyebut New World Order dengan tanda kedatangan Dajjal. Ada yang menghubungkan New World Order adalah akhir dari dunia. Dunia ini berjalan dengan sistem cycle atau pola. Bulan berputar mengelilingi bumi. Bumi dan planet lain berputar mengelilingi matahari. Musim terjadi dengan sistem pola. Begitu pula dengan semua kejadian, semua event. Manusia, bahkan dunia finansial juga nggak lepas dari sistem pola. Dan betapa beruntungnya buat kita yang tahu pola itu sebelum semuanya terjadi. Kita jadi punya antisipasi di setiap musim. Di video ini kita akan belajar pola itu, pola yang banyak orang sebut dengan New World Order. Jadi, apa sih sebenarnya New World Order atau tatanan dunia baru? Semua pertanyaan tentang New World Order akan dibahas di sini. Kita akan bahas New World Order tanpa Dajjal, tanpa Illuminati, dan lain-lain. New World Order bukan teori konspirasi, tapi adalah fakta sejarah. New World Order adalah sebuah periode baru, sebuah tipping point yang ditandai dengan berakhirnya era pemerintahan dunia lama dan dimulainya pemerintahan dunia baru. Lebih tepat mungkin disebut dengan tumbang dan bangkitnya kerajaan baru yang mengubah bagaimana manusia hidup dengan peraturan baru, budaya baru, bahasa baru, bahkan uang baru. New World Order adalah tipping point, titik nol yang mengubah sejarah umat manusia dari masa ke masa. Dan New World Order bukan one-time event. New World Order adalah suatu event yang terjadi dalam periode waktu tertentu dengan sistem cycle. Tanda awal perubahan New World Order biasanya ditandai dengan sebuah revolusi. Sama seperti manusia, kerajaan dan pemerintahan apapun di dunia ada masa kehidupannya. Ada masa kelahiran, masa keemasannya, masa tua, dan akhirnya mati. Untuk memahami cycle New World Order, teman-teman harus memahami dulu tentang cycle-nya. Nah, buku Ray Dalio yang berjudul The Changing World Order menjelaskannya dengan sangat jelas. Ray Dalio menggambarkan New World Order dengan seperti ini. New World Order menurut Ray Dalio terjadi kurang lebih setiap 100 tahun sekali dengan masa transisi 40 tahun. Ini dari pengamatan New World Order di 500 tahun sekali. Di masa transisi ini ada sebuah kerajaan atau negara baru yang bangkit menjadi kompetitor, penguasa, atau kerajaan dominan saat itu. Mengenai konsep negara, negara adalah konsep yang baru kita kenal selama 100 tahun terakhir aja. Sebelum itu kita mengenal dengan sistem monarki atau kerajaan. Nah, teman-teman bisa belajar dari bagan ini. Bagan ini disebut the Big Cycle. Big Cycle dibagi dalam 3 fase, yaitu fase the rise, the top, dan the decline. Big Cycle ini adalah cycle dari New World Order. Sebuah indikator atau sebuah tanda dari kelangsungan sebuah pemerintahan. Nah, pada saat suatu pemerintahan atau kerajaan mulai decline, biasanya akan diikuti oleh kerajaan atau negara kompetitor yang masuk dalam fase rise dan menggantikan tatanan dunia baru. Nah, kita akan bahas satu-satu fase New World Order ini, supaya kita tahu kita ada di posisi mana sekarang. Jadi di 3 fase, ada 18 tahap sebuah kehidupan atau life cycle satu era New World Order. Tatanan dunia baru atau New World Order biasanya dimulai dengan fase decline sebuah pemerintahan yang berkuasa saat ini, atau tatanan dunia lama. Mereka mulai berhutang banyak, seperti di fase 13, mulai cetak uang hingga terjadi inflasi, ada konflik internal di antara rakyat, politisi, atau elitnya. Kemudian diikuti dengan menurunnya nilai mata uangnya, dan kepemimpinan yang lemah. Hingga akhirnya, meletuslah sebuah perang atau revolusi sebagai endgame atau tipping point-nya. Di sisi lain, di saat bersamaan,
Dengan menurunnya tatanan dunia yang lama atau tatanan dunia yang sekarang, ada negara atau kerajaan atau kompetitor lain yang masuk dalam fase the rise. Mereka mulai bangkit karena ada kepemimpinan yang kuat, punya penemuan-penemuan, rakyatnya punya edukasi yang baik, budaya yang baik, ada alokasi dan sumber daya yang lebih baik, nggak terlibat perang dengan pihak manapun. Mereka juga kompetitif, pendapatan masyarakat meningkat, punya market dan financial market yang besar. Ketika tatanan dunia yang lama menurun atau dalam fase decline, merekalah yang akan menggantikan sebagai pemimpin dunia atau tatanan dunia baru pun dimulai. Orang akan mulai belajar bahasa baru, budaya baru, cara berpakaian baru, mindset baru, dan menggunakan mata uang atau uang baru. Pada umumnya sih mata uang kerajaan atau negara itu. Negara yang menguasai tatanan dunia baru, seperti yang dulu kita pernah menggunakan gulden, pounds, dan sekarang dolar. Tapi jadi penguasa dunia, menjadi penguasa dari tatanan dunia yang baru, ini seperti buah si malakama juga. Di fase keemasan atau fase top, orang-orang akan menjadi lebih malas, menjadi nggak seproduktif dulu, mereka lebih menikmati kekayaannya dengan senang-senang, liburan, dan merasa memiliki privilege. Hingga akhirnya mereka kehilangan kompetitifnya. Dan gap antara kaum ultra kaya atau para elit dan para rakyat biasa menjadi lebih lebar. Setelah itu mereka memasuki masa decline, hingga akhirnya berakhir seperti penguasa tatanan dunia yang lama. Di saat yang bersamaan ada pemerintahan baru yang sedang on the rise. Cycle ini akan berjalan dengan otomatis seperti rotasi bumi. Jadi penting untuk tahu kita ada di posisi mana dan apa persiapan terbaik kita untuk menghadapi tatanan dunia yang baru.